Baik Ibu, ayat berapa Bu? 31. Berapa? 31. 31 Bu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Baik Ibu. Dan tatkala utusan-utusan kami di sini kami ya Allah Bu ya, datang kepada Ibrahim dengan kabar gembira Bu ya. Mereka berkata, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negerimu Bu ya. Itu penduduk kaum Sodom Bu ya. Sesungguhnya penduduknya adalah orang yang zalim Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya, untuk dikaji Bu ya. Sebelum malaikat mendatangi kaum Lut Bu ya, yang durhaka itu terlebih dahulu yaitu singgah di rumah Nabi Ibrahim Bu ya, dan yaitu menyampaikan berita ya tentang akan dikaruniakan seorang anak yaitu Ishak Bu ya. Di samping itu diberitahukan pada pula akan dibinasakannya penduduk Sodom yang tidak mau beriman kepada Lut. Baik Ibu. Dan tatkala utusan kami datang kepada Nabi Ibrahim dengan kabar gembira. Di sini utusan Allah Bu ya kepada Nabi Ibrahim ini malaikat Bu ya. Malaikat ya, tapi menjelma jadi manusia yang tampan Bu ya. Jadi malaikat itu diutus kepada Nabi Ibrahim, yaitu menjelma Bu ya, menjadi orang-orang yang tampan gitu ya. Jadi malaikatnya menjelma jadi manusia Bu ya, manusia yang tampan. Paham Bu ya? Iya. Nah, dan utusan-utusannya itu malaikat Bu ya. Kami datang berada kepada Ibrahim dengan kabar gembira. Itu malaikat Bu ya, menjadi manusia yang tampan ya. Mereka berkata, merekanya siapa di sini? Para malaikat itu ya. Mereka berkata ya, sesungguhnya kami akan memisahkan penduduk negerimu. Nah Ibu, malaikat itu Bu ya diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Sodom Bu ya. Tapi mampir dulu ke Nabi Ibrahim gitu ya. Mampir dulu ke Nabi Ibrahim, yaitu menjelma menjadi manusia Bu ya. Menjadi manusia yang tampan gitu ya. Mampir ya. Mau ke Sodom ya, mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim gitu Bu ya. Siapa itu? Malaikat Bu ya. Kemudian sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim gitu ya. Jadi penduduk Sodom kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut Bu ya. Nabi Ibrahim itu hanya mampir Bu ya. Hanya mampir kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim memberi kabar gembira kepada Siti Sarah ya. Memberi kabar gembira apa? Yaitu akan dikaruniai anak ya, yaitu siapa? Nabi Ishak gitu ya. Itu kabar gembira untuk Siti Sarah gitu. Paham tuh Bu ya? Berarti malaikat itu membawa dua kabar ya. Satu kabar buat Nabi Ibrahim mau punya anak, keduanya mau membinasakan kaum Sodom. Iya, kaumnya Nabi Lut. Gitu Bu ya. Paham Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Penduduk mana? Penduduk Sodom. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut ya. Yaitu berbuat apa Bu? Zalim.
apa perbuatan zalimnya apa? Itu Homo- sesama Homoseks ya. Homoseks. Nah, perbuatan zalimnya itu homoseks kan. Kan kemarin ditanya kaumnya, kenapa kamu tidak mendatangi perempuan gitu ya? Iya. Kenapa harus mendatangi laki-laki gitu kan ditanya ya. Kenapa tidak mendatangi kaum perempuan saja gitu kan ya. Paham belum ya? Baik, kemudian lanjut Ibu ke ayat berapa? 32 Bu ya. Baik. Qala inna fiha luto qalu nahnu a'lamu bimang fiha apa ini? Lalu naziyannahu wa ahlahu illam ra'atahu kanas minal gobirin. Baik Bu, Ibrahim berkata ya, sesungguhnya itu di dalamnya ada Lut. Nah, jadi kata Nabi Ibrahim kepada malaikat itu, di dalamnya ada Lut. Di dalam mana? Di dalam negeri Sodom itu Bu ya. Iya. Ada Nabi Lut. Jadi gimana kalau mau dibinasakan, Nabi Lut ikut binasa dong. Iya. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat itu, di dalamnya yaitu ada Lut gitu ya. Enggak mungkin dong, malah Nabi Lut mau dibinasakan kan? Iya. Kemudian mereka berkata, mereka ini siapa di sini? Malaikat ya. Malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang di dalamnya. Kata siapa? Kami akan menyelamatkan. Kami di sini siapa? Malaikat ya. Kami akan menyelamatkan dan keluarganya. Nah, jadi Nabi Lut sama keluarganya akan diselamatkan lebih dulu oleh malaikat gitu ya. Dan keluarganya, kecuali istrinya. Yang dia adalah termasuk orang-orang yang tinggal ya, orang tinggal di situ Bu ya, di Sodom itu Bu ya. Kenapa? Karena Nabi Lut juga istrinya juga homoseks itu Bu ya. Oh, jadi istrinya Nabi Lut juga suka sama Perempuan. Iya. Suka Apa sama kalau laki, perempuan gitu kan, ya? lesbian Ibu ya? Kalau Iya. perempuan sama perempuan lesbian ya? Tapi itu istrinya berarti kan suka juga sama lelaki dong. Ya iya, kan Iya, istrinya Nabi Lut. Iya. Ya iya. Iya, Kan punya anak juga. Berarti dia bercabang, suka Iya. lelaki, suka sama Perempuan. perempuan. Iya. Gitu. Jadi Nabi Lut juga punya anak Iya, iya. dari istrinya itu, yaitu perempuan Bu ya. Anak-anaknya Nabi Lut itu dari istrinya perempuan gitu ya. Kemudian juga istri Nabi Lut juga lesbian gitu ya. Suka dengan sesama gitu ya. Suka dengan sesama gitu ya. Iya. Nah. Suka sama lelaki, suka sama perempuan. Iya. Jadi Ibu, jadi kata Nabi Ibrahim, kata malaikat itu mau dihancurkan, mau dibinasakan kan itu Bu ya. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena dolim. Apa itu? Dagang apaan? Hah? Jangan-jangan orang nggak jelas. Apa itu? Coba lihat. Hah? Coba lihat. Coba lihat deh. Biasanya sih langsung ada. Takut saya mau kalau orang nggak lihat doang. Orang ini kan Jauh sih. pergi Bu. Udah ke depan. Suaranya ke depan. Kesana. Soalnya udah ada. Panelis. Siap. Nggak tahu, nggak kelihatan orangnya, tapi di dalam pagar kok. Yang ngontrak di situ. Yang ngontrak di mana? Yang ngontrak di yang dulu rumahnya Pak Cito yang beli punya Bu Ito Oh, di situ di situ. ngomong sini tuh nggak ada Baik. Jadi Ibu ayat 32 itu menceritakan Bu ya. Malaikat datang mampir ke rumah Nabi Ibrahim Bu ya, mau mengabarkan bahwa mau punya anak yaitu siapa? Ishak. Kemudian yang kedua itu memberi kabar yaitu Sodom mau dihancurkan.
Terus kata Nabi Ibrahim apa? Di situ ada Nabi Lut gitu ya. Jadi jangan dibinasakan karena di situ ada Nabi Lut. Terus apa kata malaikat ya, Nabi Lut akan diselamatkan dengan keluarganya kecuali istrinya gitu ya. Kenapa? Karena istrinya juga lesbian ya, mau kepada sesama gitu ya. Mau kepada sesama perempuan. Nah itu Bu ya, berapa Bu? Ayat 32. Jadi percakapan siapa? Nabi Ibrahim sama malaikat. Paham tuh Bu ya? Iya. Terus ayat 33-nya. Walamma anja'at rusuluna Luto, apa nih? Luto si abihim ya? Iya betul. Iya. Rusuluna Luto si abihim wadoko bihim dar'au wa qalu la takhaf la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka kanas minal gobirin. Baik Ibu, ayat 33 Bu ya. Iya. Dan tatkala utusan kami, di sini siapa? Utusan kami di sini siapa? Allah ya. Utusannya siapa? Malaikat. Iya. Dan tatkala utusan kami datang kepada Lut, nah kan habis dari Nabi Ibrahim kemudian baru kepada Nabi Lut. Jadi kepada Nabi Ibrahim itu hanya mampir mengabarkan berita gembira mau punya anak, kemudian memberikan kabar mau membinasakan kaum Sodom gitu Bu ya. Baik. Dan tatkala utusan kami datang kepada Lut Bu ya, maka dia merasa duka cita dengan mereka dan sempit dadanya terhadap mereka. Nah di sini maka dianya siapa Bu? Ibrahim. Nabi Ibrahim Bu ya. Baik Ibu. Dan tatkala utusan kami siapa? Malaikat. Kaminya siapa? Allah. Datang kepada siapa? Nabi Lut. Maka dia merasa dianya di sini siapa? Nabi Ibrahim. Maka dia merasa duka cita, sedih kan dengan mereka Bu ya. Dan sempit dadanya terhadap mereka. Jadi kalau kayak kita apa Nabi Ibrahim? Sesek Bu ya. Kenapa? Karena mau dihancurkan gitu ya. Sedangkan di situ kan ada Nabi Lut, walaupun Nabi Lutnya mau diselamatkan gitu ya. Paham tuh Bu ya. Dan malaikat berkata, nah kan gimana kalau sesek dada gitu ya? Ya menerima berita yang tidak enak pasti menyayangkan dada sesek Bu ya. Terbayang dong Bu ya. Iya gitu Bu ya. Nah kemudian malaikat berkata kepada siapa? Nabi Ibrahim ya, jangan engkau takut. Engkaunya kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersusah hati gitu. Bersusah hati itu apa? Ya gundah sedih Bu ya. Ya mungkin karena masih saudara Ibu ya. Ponakan. Iya ponakannya. Ponakan Bu ya. Berusaha hati kata siapa? Kata malaikat kepada Nabi Ibrahim ya. Sesungguhnya kami di siapa? Malaikat. Makanya Ibu saya tanya begini, kalau saya narabas aja dibaca Ibu nggak tahu kaminya siapa, engkaunya siapa. Makanya saya tanya biar Ibu paham gitu ya. Kemudian sesungguhnya kami di sini siapa? Malaikat ya. Sesungguhnya kami menyelamatkan dan keluargamu Bu ya, kecuali istrimu ya. Yang dia adalah termasuk orang-orang yang tinggal. Orang-orang yang tinggal tuh berarti nggak ngikut Nabi Lut ya, nggak ikut Nabi Lut ya. Kan orang biasa Ibu, setiap para nabi juga gitu Bu ya, kalau mau dimenasakan ya orang-orang yang beriman tuh diungsikan dulu gitu ya. Nah sekarang juga ini cerita Nabi Lut Bu ya, diungsikan dulu dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut ya. Sedangkan istrinya tidak beriman kepada Nabi Lut. Kenapa? Karena dia lesbian. Gitu. Paham tuh Bu ya? Iya. Sama kayak istri Nabi Nuh juga kan ya Bu ya.
dia kan yang termasuk tidak diikuti di dalam kapal. Iya, tapi dia bukan lesbian, Bu. Dia Iya. tidak hanya tidak beriman. Iya. Dia tidak beriman. Tidak beriman, enggak lesbian. Enggak. Nah, Ibu, kedatangan malaikat, Bu ya, dalam bentuk laki-laki yang rupawan ya kepada Lut itu menjadikan dia bersedih hati. Dia ini si Nabi Lut ya. Dan khawatir akan perlakuan kaumnya yang laki-laki dan Lut tidak mampu menghalangi gitu, Bu ya. Jadi emang Nabi Lut biarin udah dakwah gitu, Bu ya, udah melarang, Bu ya, tapi Nabi Lut tidak bisa menghalangi siapa, tidak bisa menghalangi orang-orang yang berbuat homoseks itu. Iya. Gitu ya, paham tuh, Bu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ayat 33, Bu ya. Ini jadi perbincangan tentang Nabi Lut sama Nabi Ibrahim ya. Iya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim sama malaikat. Baik, sekarang ayat 34, Bu. Ya. Alhamdulillah cepet, Bu ya. Tapi jelas juga, Bu ya. Jelas, Bu. Baik, ayat 34. Emang udah berapa? Masih lama, Bu. Baik. Baru kurang 20. Inna munziluna Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rizam minas samai bima kanu yafsukun, Bu ya. Baik. Sesungguhnya kami di sini siapa? Allah, Bu ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menurunkan atas penduduk negeri ini, Bu ya. Negerinya di Sodom, Bu ya. Azab dari langit dengan sebab mereka berbuat fasik, Bu ya. Itu fasik itu yaitu tadi berbuat kerusakan, Bu ya. Itu lesbian sama apa, Bu? Homoseks, Bu ya. Nah, jadi Ibu, kata Allah akan menurunkan atas penduduk negeri negeri ini azab dari langit, Bu ya. Nah, Ibu, jadi karena dia berbuat fasik, Bu. Jadi Ibu, dari langit itu Ibu ya turun, Bu ya. Kemudian ini apa? Buminya diangkat, Bu ya. Bumi Sodom itu diangkat, dibawa ke atas langit, kemudian dijatuhkan ya. Dijatuhkan di situ. Ya, dijatuhkan. Dibalikin, Bu ya. Jadi buminya diangkat, kemudian dijatuhin lagi ke bumi dengan dibalikin. Jadi buminya dibalikin, Bu ya, seperti itu. Nah, kenapa itu? Kaum Sodom, Bu ya. Kalau pada saat ini, Bu ya, di Indonesia, masya Allah, Bu ya, kalau kita dengar berita, Bu ya, banyak Ibu ya, banyak di pinggir-pinggiran daerah, Bu ya, banyak ya. Ya kayak kalau ngedenger berita-berita kan paling di ini, kalau saya paling di YouTube, Bu ya. Iya. Banyak, Bu ya. Tapi sekarang katanya kan lihat di YouTube juga itu negeri kaum Sodom itu sekarang ada lagi, Bu. Dia muncul lagi. Jadi sehingga buat gitu lagi sama orang-orang situ udah ini ya lagi. Udah ntar itu nanti, Bu ya. Nah, jadi seperti itu, Bu ya. Jadi azabnya kaum Sodom, Bu ya, buminya diangkat ke langit, kemudian dijatuhkan lagi, dibalikin gitu ya. Jadi buminya diterbalikan gitu, Bu ya. Kemudian juga dihujani kerikil, Bu ya. Dihujani kerikil. Paham tuh, Bu ya. Nah, itulah umat-umat yang terdahulu, Bu ya. Kalau berbuat kerusakan, Bu ya, berbuat zalim, berbuat kerusakan langsung diazab. Langsung azab. Semua, Bu ya, cerita-cerita para nabi yang dulu yang berbuat kerusakan, yang zalim, langsung dia diazab. Paham tuh, Bu ya? Jadi kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW ditangguhkan, Bu ya, kenapa? Ditunggu untuk tobatnya. Gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Ada pertanyaan nggak ayat 34? Nggak ada, kita lanjut, Bu ya. Walaqad tarakna minha ayatam bayyinata liqaumi yaqilun, gitu ya, Bu ya. Baik. Dan sungguh kami di sini Allah ya. Dan sungguh kami tinggalkan, Bu ya. Tinggalkan daripadanya tanda yang terang bagi kaum yang berakal. Nah, Ibu, ini tanda-tanda apa, Bu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda apa? Orang yang berbuat kerusakan, orang yang berbuat fasik, orang yang berbuat zalim pada kaum Nabi terdahulu, yaitu langsung diazab gitu ya.
Kalau menurut cerita ini nyambung dari pembicaraan Ibu ya. Kalau menurut cerita Ibu ya, saya dulu waktu di Laut Mati Bu ya, itu kalau yang pemandu ya, pemandunya itu mengatakan katanya itu di Laut Mati gitu Bu ya. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Lut gitu Bu ya. Tapi ya Allah alam, soalnya kalau di Al-Quran kalau dia bilang, kalau di Taurat gitu ya, kan mereka kan banyaknya pakai Taurat kan ya, orang-orang Yahudi kan banyaknya di situ Bu ya. Di Taurat katanya jelas diceritakan kalau Nabi Lut itu diazabnya ya di situ di Laut Mati gitu. Tapi Allah alam Bu ya. Sebab Ibu, kalau di sini Bu ya, kalau cerita di Al-Quran Bu ya, yang bekas mengazab kaum Lut itu Bu ya, baunya bau busuk gitu. Tapi kan Laut Mati kan gak bau busuk, cuman asin Bu ya. Karena udah saking lamanya kali Bu. Ya Allah alam itu Bu ya. Kalau di sini ceritakan Bu ya, yang bekas ngajab kaumnya orang Sodom Bu ya, itu dijadikan danau. Kalau Laut Mati kan laut Bu ya. Kalau ini diceritakannya ditafsir Bu ya. Jadi bekasnya itu bekas mengazab kaum Sodom itu dijadikan danau, kemudian di situ bau katanya gitu Bu ya. Tapi Allah alam gimana? Sebab kalau yang cerita pemandu itu katanya ya di situ, katanya di Laut Mati itu. Tapi kan kalau itu mah Laut Mati Bu ya, laut gitu ya, bukan danau. Dan juga Laut Mati nggak bau. Nah kalau di sini diceritakannya ditafsir Bu ya, yaitu dijadikan danau dan danaunya bau gitu Bu ya. Ya Allah alam, sebab kalau di Al-Quran nggak diceritakan tempatnya di mana gitu ya. Tapi kalau kata pemandu itu, kalau di Taurat katanya jelas diceritakan bekas umatnya Nabi Lut itu diazab yaitu di Laut Mati. Allah alam itu Bu ya. Nah kan itu kan katanya sekarang jadi pariwisata itu. bukan, itu beda lagi itu mah Al-Ula ya. Al-Ula bukan Bu ya. Al-Ula mah di dekat Madinah Bu ya. Al-Ula bukan di Palestina Bu ya. Ini kan ceritanya di Yordan. Iya. Kalau Laut Mati ini di Yordan Bu ya. Nah, kalau yang saya pergi Laut Mati yang di Yordan. Sebenarnya kan kalau laut itu kan panjang kan. Nah, ada juga yang seperti Laut Jawa gitu ya. Laut Jawa kan kita punya Laut Jawa gitu ya. Tapi sama-sama Laut Jawa kan. Nah, kemudian di Jawa Tengah juga ada Laut Jawa. Nah, ngalir yaitu sampai ke Israel juga ya ada Laut Mati gitu Bu ya. Cuman yang dipakai wisata adanya di Yordan Bu ya. Yang saya ke sana itu adanya di Yordan. Kan saya cerita dulu sama anak-anak haji Bu ya. Terus si Olil jawab, Olil, Bu Iza, kata guru saya Laut Mati itu adanya di Israel gitu. Olil mungkin dengar cerita dari ini, dari gurunya, dari gurunya gitu. Kata saya, iya, memang di Israel juga memang Laut Mati juga gitu ya. Cuman yang Bu Iza pergi itu Laut Matinya yang di Yordan gitu. Ya itu kayak umpamanya Laut Jawa. Iya, Laut Jawa itu kan ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur. Itu Bu ya, paham tuh Bu ya. Nah itu. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi wallahu alam di mana adanya bekas apa Bu mengazab kaum Sodom. Sebab di tafsir ini diceritakannya yaitu dijadikan danau, kemudian danaunya bau gitu. Kalau Laut Mati enggak, cuma asin Bu ya. Dan juga itu bukan danau kalau Laut Mati ya. Laut. Nah ini kan dapat dua versi kan pelajarannya kan? Ya dapat dua versi pelajaran gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi enak kita belajarnya Bu ya. Jadi kalau umpamanya nggak ketahuan jelasnya di mana ya Bu ya. Iya, emang kalau Al-Quran tuh nggak pernah kecuali memang udah ada yang meneliti gitu Bu ya. Tapi seperti bekas-bekas azab orang-orang terdahulu kan ilmuwan itu juga kan meneliti juga. Gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Udah.
Iya. Kita lanjut Bu ya. Nah jadi tadi gitu Bu ya. Yang kata Ibu di mana? Bukan itu bukan ya yang dipakai tempat wisata di Al-Ula Bu, itu di Madinah. Kali ini di di Palestina, jadi di Yordan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Lain cerita lagi ya Bu ya. Lain cerita. Ya lain cerita lagi Bu ya. Tapi Ibu, ya Laut Mati juga emang dipakai bisa aja juga. Ya Laut Mati juga ramai kan, orang-orang dari mana-mana datang ke Laut Mati. Ya, terus di situ juga ada kolam air bersihnya. Indah lah pemandangannya gitu ya. Pas saya bawa fotonya waktu itu kan masih bawa foto Jana, masih belajar ya. Kan saya belum pegang HP waktu itu ya. Bawa foto Jana terus saya moto Laut Mati yang ada kolamnya, indah lah punya. Terus Jana waktu itu kan masih kerja di BRI ya, dikasih lihat temennya. Masa sih emang ibu lu bisa katanya itu moto kayak gini. Iya ini ibu gue yang moto katanya. Saking indahnya Bu ya, saking indahnya itu foto Laut Mati Bu ya, begitu Bu ya. Nah jadi Laut Mati juga memang dipakai wisata gitu. Paham tuh Bu ya? Sama tak dulunya dibuat itu, jadi sekarang disamain buat wisata ya. Iya emang buat wisata. Ya cuman ajal ulah doang gitu. Iya, ya cuman walau alam itu bekas azabnya kaum Sodom apa bukan? Karena di sini dikatakan azab kaum Sodom itu bekasnya itu jadi apa? Jadi danau, dan danaunya bau kan gitu. Nah, saya yang cerita Laut Mati yang pertama itu memang cerita dari pemandu wisata. Itu pemandu wisata bilang ini bekas azabnya kaum Sodom. Begitu Bu ya. Jadi kalau di danau itu ya itu kali ya Bu. apa? Mungkin orang kan dikebalik itu. Diambil Iya dibalikin, buminya dibalikin. Iya. Jadi buminya diangkat ke langit, terus dijatuhkan. Nah, dijatuhkan, ditebalikan, dan juga dihujani batu kerikil. Gitu Bu ya. Kalau di sini jelasnya begitu Bu ya. Saya tadi menyampaikan itu mah dari pemandu wisata. Dia bilang jelas ada ceritanya di Taurat. Paham tuh begitu Bu ya. Baik, masih ada waktu Bu. Masih Bu. Masih 5 menit lagi. Nah, 5 menit buat tanya jawab aja Bu ya. Berarti nyampe 36 ya? Ya, 35 apa 36? 35. Balakot Sampai 35. Besok 36. Ya. Cukup Ibu ya. Sekarang tanya jawab aja Bu ya. Banyak Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, apa yang ditanyakan Bu ya.